Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Jumat 3 Desember 2021, saya akan membawakan khutbah Jumat yang singkat ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dengannya kita meminta pertolongan dalam segala urusan dunia maupun akhirat. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat guncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarganya dan sahabatnya dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaatnya. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, seorang utusan yang paling mulia, keluarganya, dan semua sahabatnya, kita kembali dapat berkumpul dalam khutbah Jumat yang insya Allah dirahmati Allah dalam ibadah sholat dan khutbah Jumat pekan ini. Ma'isyaral muslimin rahimakumullah, sebagai manusia yang hidup menjadi makhluk sosial, tentulah kita pernah berbuat salah dan khilaf. Kalau bukan disakiti, disadari atau tidak, kita juga pernah menyakiti. Maka dari itu, Islam mengajarkan agar yang menyakiti meminta maaf dan yang disakiti supaya bersabar sekaligus memberi maaf. Ini merupakan pedoman terbaik bagi kita sebagai makhluk sosial. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini, saya selaku khatib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 102, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." Dalam khutbah Jumat yang singkat ini, mari kita merenung sejenak tentang apa yang terjadi di sekitar kita saat ini, di mana kita sedang menjalani masa pandemi COVID-19 yang sudah berjalan lebih setahun. Sudah banyak orang yang meninggal, tidak sedikit di antara mereka adalah saudara kita. Tiba-tiba sahabat kita meninggal dunia, siapa saja dan kapanpun atau di mana saja bisa meninggal dunia. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju ke kehidupan akhirat adalah kematian. Dalam surah Al-Baqarah ayat 28, Allah berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitikum summa yuhyikum summa inna ilaihi turja'un." Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah, dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah sementara manusia awalnya tiada, lalu Allah menjadikannya ada di muka bumi ini. Ayat tersebut juga menunjukkan bahwa kita semua pasti mati, dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian. Oleh karenanya itu, kita harus mempersiapkan amal soleh sebagai bekal di akhirat kelak. Selain berusaha dengan segenap amal saleh untuk mencapai husnul khotimah, kita juga harus selalu berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Dan pada akhirnya
Semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Sekian dari saya khutbah Jumat yang singkat ini. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.